Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muizatul Ulfah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perintah bersahabat dengan alam. Berikut penjelasannya. Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan atau hifdzul bi'ah merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam atau eco-friendly. Alam harus dipahami sebagai ciptaan dan nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Menjaga alam dengan cara tidak merusak alam dengan semena-mena, termasuk eksplorasi, eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia telah menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Bencana ini tidak hanya merusak ekosistem, namun lebih lagi telah mengancam kemaslahatan hidup manusia. Al-Quran dan Sunnah memperingatkan umat Islam agar tidak mencelakai alam dan sekitarnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang lingkungan dan larangan merusaknya. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Al-Quran terhadap pemeliharaan lingkungan. Seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam tafsir Kemenak, pada ayat ini Allah menerangkan 4 macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Qarun. Orang yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah dan nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintahnya, serta mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Yang ketiga, setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Misalnya, membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Menurut Johan Effendi, surat ini dimulai dengan sebuah kabar duka tentang kekalahan Romawi dari Persia, namun segera diikuti kabar gembira bahwa beberapa tahun sesudahnya Romawi akan mengalahkan Persia. Kaum muslimin tidak perlu hanyut dalam kesedihan karena kekalahan kerajaan Romawi, pemeluk agama yang juga berasal dari milah Ibrahim. Sebuah berita yang tidak sekedar ramalan, akan tetapi lebih dari itu, sesuatu janji kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bahwa dakwah Islam yang dibawa Nabi pasti akan berhasil. Kemenangan kebenaran atas kebatilan adalah sunatullah sebagaimana diperlihatkan dalam sejarah manusia. Di sini
Berkali-kali Al-Quran menekankan agar kaum muslimin belajar dari umat-umat terdahulu yang mengalami kepunahan, betapapun mereka kuat secara lahiriah. Penolakan mereka terhadap ayat-ayat Tuhan akan membuat mereka tidak mampu mengendalikan diri dari dorongan nafsu rendah, terutama syahwat kebendaan dan kekuasaan. Muncullah kerusakan di darat dan di laut akibat keserakahan dan pengurasan alam yang diamanatkan Tuhan untuk dipelihara, dilestarikan, dan dimakmurkan. Mereka yang menolak pesan-pesan Tuhan akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Seperti mereka yang berbuat baik akan menerima ganjaran darinya. Berkaitan dengan mereka yang keras hati menolak risalah Nabi, Tuhan menasihati Nabi Muhammad SAW untuk bersabar. Sebab bagaimanapun pertarungan antara kebenaran dan kebatilan menyebabkan manusia terbagi menjadi dua bagian, golongan kaum beriman yang melakukan amal kebajikan dan kaum pembangkang yang menolak ayat-ayat Tuhan dan tidak percaya akan kedatangan hari akhir. Dengan demikian, menurut Johan, terhadap mereka yang bersikap menentang ayat-ayat Tuhan, Tuhan mengundang mereka untuk menggunakan akal, berpikir, dan merenungkan kejadian dan kehidupan manusia, juga berbagai fenomena alam yang merupakan ayat-ayat Tuhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.